dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu biasa ketika 23, Bapak Ibu dan para saudara, kita akan menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap, yang diantar oleh seseorang untuk disembuhkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama, dalam sebuah harapan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelekkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Sedangkan dalam bacaan kedua, Bapak Ibu dan para saudara, kita diajak oleh Rasul Yakobus untuk menyadari bahwa iman itu tidak membedakan apapun. Santo Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Itulah para saudara bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita sore hari ini. Mari kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, kita hening sebentar. Syukur atas hidup yang kita terima hari ini. Syukur atas rahmat iman yang masih menggerakkan kita untuk merayakan Ekaristi sore ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah
intensi misa sore hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-33 Firman Adi Kristianto. Mohon kesembuhan untuk Bapak Clemens Jago. Mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Yosep Jumadi Dwijo Sudarmo, Ibu Francisca Saveria Sularsih, dan Ibu Gertrudis Dwi Sudaryati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Oleh karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar membuat hati kami peka dan tidak tinggal diam ketika melihat penderitaan, kesengsaraan di sekitar kami. Bantulah kami semua untuk mengulurkan tangan dan membantunya. Allah Bapa yang Maha Kasih, sore hari ini bersama Firman Adi Kristanto kami mengucap syukur atas hari ulang tahunnya ke-33. Berkenanlah Engkau senantiasa memberkati hidupnya, melindungi kesehatannya, dan memberikan sukacita. Kami juga mohon kesembuhan untuk Bapak Clemens Jago yang sedang terbaring di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkanlah dia. Kami juga berdoa untuk Bapak Yosep Jumadi Dwijo Sudarmo, Ibu Francisca Saveria Sularsih, Ibu Gertrudis Dwi Sudaryati yang sudah Kau panggil menghadap-Mu. Terimalah mereka dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangan atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah tentu sangat sedih jika melihat semua orang dapat mendengar dan berkata, dapat menjawab, dapat mengerti, tertawa, sedangkan dia tidak dapat mendengar apapun
tidak dapat mengungkapkan apapun dengan kata-kata. Jika semua tertawa, dia tidak tahu apa yang ditertawakan. Dia melihat, semuanya dia lihat, tetapi tidak mengerti sehingga tidak mungkin terlibat dalam pembicaraan, tidak mungkin terlibat dalam kegembiraan dan peristiwa yang sedang terjadi. Dia selalu merasa asing, tidak mengerti, dan tidak dimengerti oleh semua orang di sekitarnya. Dan itu terjadi setiap saat. Maka dia menjadi rendah diri dan pemalu. Itu kurang lebih para saudara yang saya rasakan ketika saya membayangkan diri saya sebagai orang yang tuli dan gagap berada di sekitar banyak orang. Dua hal, mendengar dan berbicara saling berhubungan. Ketika orang tidak dapat mendengar apa-apa, maka dia juga sulit untuk berbicara. Injil hari ini melukiskan orang membawa kepada Tuhan Yesus seorang tuli dan gagap. Gagap artinya sangat sulit untuk berbicara. Gagap itu bukan latah, sangat berbeda. Gagap itu memang sulit berbicara, ada tingkatannya. Kalaupun dia dapat mengatakan sesuatu, orang lain sulit mengerti. Tentu orang yang tuli dan gagap akan menjadi rendah diri, minder, pemalu. Oleh karena itu, untuk sampai kepada Tuhan Yesus, ia harus dibawa orang lain. Tidak mungkin dia akan datang sendiri. Tidak mungkin tanpa orang lain yang mengantar. Tidak mungkin si tuli dan gagap berani datang kepada Tuhan Yesus, menembus orang-orang yang berkerumun di seputar Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara, ada orang yang memberanikan diri untuk membawa si tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Yang menarik adalah bahwa si tuli dan gagap ini mau dibawa oleh Tuhan Yesus, dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia kok mau dibawa, padahal dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Bapak, Ibu, dan para saudara, tentu tidak mudah untuk membawa orang yang tuli dan gagap itu. Mengapa tidak mudah? Yang tuli dan gagap itu dibawa karena tidak mengerti maksud yang membawa. Dibawa untuk apa? Dan dibawa kemana? Coba kalau Bapak Ibu membayangkan sebagai yang tuli dan gagap, tiba-tiba ada orang yang mengajak. Tidak mudah. Dibawa kemana ini? Dan dibawa untuk apa? Yang kedua, si tuli dan gagap juga belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, dibawa untuk apa dan dibawa kemana? Karena dia terhambat untuk bicara. Kalau dia bisa bicara, dia pasti bertanya. Dia tidak bisa. Dan yang kedua, sama sekali dia belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu dan untuk apa dia dibawa kepada Tuhan Yesus yang belum dikenal. Yang menarik yaitu tadi, mengapa dia mau begitu saja dibawa kepada Tuhan Yesus? Para saudara yang terkasih, hati si tuli dan gagap ini menangkap ketulusan orang yang membawanya, sekalipun dia tidak mampu berbicara dan tidak mampu menangkap kata-kata, tetapi hatinya menangkap ketulusan yang membawanya, maka dia mau dibawa kepada Tuhan Yesus. Meski dia terhambat untuk mendengarkan dan berkata-kata, namun hatinya menangkap ketulusan orang yang membawanya. Ketulusan hati dapat mengatasi segala hambatan pendengaran kata-kata. Ketulusan hati menjadi kepercayaan bagi yang menderita. Kita lihat sendiri beberapa hari ini, paus kita dengan ketulusannya itu, dia sanggup untuk melompat segala macam barier-barier yang ada. Dan dia tidak takut apapun. Dia tulus. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara,
Ketulusan hati dapat mengatasi hambatan pendengaran dan kata-kata. Ketulusan hati menjadi kepercayaan bagi yang menderita. Setelah menerima si tuli dan gagap, Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus memisahkan si tuli dan gagap dari banyak orang, sehingga hanya berdua saja. Tuhan Yesus memperlakukan dia dengan sangat hormat dan secara khusus menjalin hubungan relasi pribadi dengan menyendirikan. Tuhan Yesus membangun relasi pribadi seakan memeluk si tuli dan gagap dengan segala penderitaan yang menimpanya. 3 tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus: memasukkan jari ke telinga, meludah, dan meraba lidah orang itu. 3 tindakan ini berpuncak pada menengadah ke langit, lalu menarik nafas dan berkata, "Ephata," terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Para saudara yang terkasih, dari peristiwa itu saya dan para saudara dapat belajar beberapa hal yang mengajak kita untuk menyadari diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, sekian banyak orang berbondong-bondong mengikuti dan mengerumuni Tuhan Yesus. Tentu mereka datang pada Tuhan Yesus dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam maksud. Tetapi dari sekian banyak orang itu, ada satu yang memiliki ketajaman mata hati untuk merasakan si tuli dan gagap. Hanya satu. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan bahwa orang membawa kepada Yesus seorang tuli dan gagap. Tidak disebutkan orang-orang, tapi disebutkan orang. Berarti satu orang. Dan tidak disebutkan namanya. Maka tidak penting siapa dia. Yang penting adalah apa yang dilakukan. Tidak penting siapa orang itu, namanya siapa, rumahnya mana, tidak penting. Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya orang yang membawa si tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus yang tidak disebut namanya, juga si tuli dan gagap itu tidak disebut namanya. Maka si tuli dan gagap itu juga tidak dikenal. Meski tidak dikenal, namun orang itu membawa si tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus. Jelas sekali hal ini mengungkapkan para saudara belas kasihan yang tulus. Belas kasih yang tulus tidak memperhitungkan siapa yang ditolong. Tidak memperhitungkan siapa yang ditolong. Siapapun dia, jika membutuhkan uluran hati, dia melakukannya. Yang ditolong dan yang menolong tidak disebutkan namanya. Dua-duanya sangat jelas. Ini adalah mengungkapkan ketulusan. Tidak penting nama orang, yang penting adalah apa yang dilakukan. Tidak penting siapa yang ditolong, yang penting adalah siapa yang membutuhkan, dia lakukan untuk menolong. Yang ketiga, orang yang membawa si tuli dan gagap tidak menginginkan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan, enggak. Dia tadi mengatakan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meletakkan tangan atas si tuli dan gagap. Tidak lebih. Dia tidak mohon supaya sembuhkanlah, tidak. Letakkanlah tanganmu. Tidak lebih dari itu. Selebihnya terserah Tuhan Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, peristiwa ini sungguh menarik. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Maka mohon rahmat Allah para saudara, agar saya dan para saudara memiliki ketajaman hati, merasakan kesusahan, penderitaan, kesulitan sesama, dan ketulusan berbelas kasih untuk melakukan sesuatu yang menolong mereka yang menderita dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengarkan ketajaman hati yang merasakan penderitaan sesama dan belas kasih yang tulus untuk menolong mereka yang menderita. Pasti
Oleh karena itu, mohon terang Roh Kudus supaya kita memiliki ketulusan dan kita betul-betul tidak penting siapa orangnya, tetapi apa yang dilakukan. Tidak penting siapa yang ditolong, tetapi yang penting apakah hati kita tergerak untuk membantu, menolong orang lain yang kesusahan. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Bayangkan diri Anda di tengah banyak orang dan Anda bisu, tuli dan gagap. Kalau tidak ada yang membantu, tidak mungkin sampai kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada yang menolong, tidak mungkin memperoleh rahmat Allah. Yang menolong itulah rahmat Allah. Benarkah demikian? Di sekitar kita juga banyak orang yang tidak mungkin hidup lebih baik kalau tidak ditolong. Benarkah kita memiliki kepekaan hati terhadap mereka ini? Apa bentuknya dan bagaimana itu dilakukan? Tidak penting siapa kita yang melakukan. Yang penting adalah apa yang kita lakukan. Tidak penting siapa yang kita tolong. Yang penting adalah kita melakukan dan dia tertolong karena ketulusan kita.